Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita kembali dapat berkumpul mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu pimpin doa. Mungkin Mbak Melisa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Mbak Melisa. Sekarang saya akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama, Rizkan Supadi. Hadir? Hadir. Yang kedua ada Melisa Puspadewi. Hadir. Yang ketiga ada Destri Cahyaningrum. Hadir, Pak. Ya, jadi hari ini hadir semua ya. Iya, Ya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat ya. Sekarang coba kalian cek di bawah kursi, laci dan baju kalian apakah sudah rapi atau ada kotoran atau tidak. Silahkan ya. Sudah rapi, Pak. Sudah rapi ya? Sudah bersih? Sudah. Nah, kerapian dan kenyamanan itu sangat penting dalam pembelajaran. Ketika kita nyaman dalam pembelajaran, maka kita akan lebih mudah dalam menerima pelajaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi sistem upah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi sistem upah. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap ya. Nah, pada materi sistem upah ini kita akan belajar tentang beberapa mengenai upah dan sistem upah. Nah, tapi sebelumnya saya akan mereview terlebih dahulu pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang apa? Masih ada yang ingat? Tenaga kerjaan. Iya. Tenaga kerja. Dasar-dasar ketenaga kerjaan, yaitu baik tenaga kerja, angkatan kerja, jenis-jenis, faktor maupun masalah ketenaga kerjaan. Nah, ada yang masih ingat jenis-jenis ketenaga kerjaan? Terdidik. Terdidik ya, terlatih, Terdidik. tidak terdidik. Tidak terlatih. Ya, bagus sekali ya. Nah, terus ada juga masalah ketenaga kerjaan. Apa aja? Pengangguran. Pengangguran, Selamat kerja. angkatan kerja. Nganggur lagi, Pak. Oh iya benar. Nah, di tengah pandemi seperti ini tentunya masalah ketenaga kerjaan yang paling tinggi adalah pengangguran, karena banyak sekali para pekerja dan para buruh itu mengalami PHK. Nah, hari ini sebelum kita belajar tentang sistem upah, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem upah dan upah. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan tujuan dan fungsi sistem upah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis sistem upah. Nah, buku yang saya gunakan adalah sumber buku dari Kemendikbud tahun 2020. Dan kalian bisa cari sumber lain seperti dari buku-buku lain yang kalian punya, atau kalian bisa cari sendiri di internet. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi sistem upah, saya beri waktu kalian untuk membaca terlebih dahulu di bab ketenaga kerjaan pada subbab sistem upah. Silakan. Nah, bagaimana, sudah selesai membacanya dan mempelajarinya? Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem upah, yaitu terkait upah, sistem upah, tujuan pemberian upah, fungsi upah, dan jenis-jenis sistem upah. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materi. Yang pertama, sebelum kita mengetahui apa itu sistem upah, perlu kalian ketahui dulu
upah itu apa? Nah, yang saya tanyakan adalah ketika kalian mendengar atau melihat atau membaca tentang kata sistem upah, apa yang ada di pikiran kalian? Gaji. Gaji. Terus, apa aja? Uang. Uang. Ya. Jadi, upah ini berkaitan dengan uang ya. Nah, lalu apa sih pengertian upah? Nah, pengertian upah itu merupakan hak atau kewajiban. Jadi hak itu maksudnya adalah hak para pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kontrak kerja. Nah, sedangkan kewajibannya adalah kewajiban pengusaha, yaitu membayarkan upah. Jadi kata kuncinya upah itu hak. Lalu bentuknya apa? Bentuknya uang. Dari siapa? Dari para pemberi kerja dan para pekerja. Lalu besarnya berapa? Besarnya itu tergantung kesepakatan atau kontrak kerja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Belum ya? Coba Mbak Melisa diulangi, upah itu apa? Upah hak. Hak, terus? Hak yang diterima pekerja Ya. dari pengusaha. Ya benar. Jadi perlu kalian ingat ya, upah itu hak yang kita terima sebagai pekerja. Nah, kemudian lalu apa saja sih upah? Jadi upah itu dibagi menjadi dua, yaitu upah real dan upah Nominal. nominal. Nah, ada yang tahu upah nominal itu apa? Uang. Nah, upah nominal itu adalah imbalan yang diberikan para pemberi kerja kepada pekerja sebagai balas jasa atas apa yang telah diterima oleh para pekerja. Nah, sedangkan upah real itu apa namanya? Gambaran tentang kemampuan daya beli tentang pendapatan. Maksudnya gini, jadi ketika dapat upah nominal, nah upah realnya itu berapa jumlah barang yang bisa dibeli dari pendapatan upah nominal ini. Mudah. Paham. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Belum ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tujuan. Nah, jadi apa sih tujuan pemberian upah? Nah, tujuan pemberian upah itu ada 3. Yang pertama yaitu menarik pekerja-pekerja berbakat atau terlatih agar dapat bergabung ke dalam perusahaan. Jadi, ketika kita memberikan upah yang tinggi, ketika kita membuka lowongan kerja, perusahaan itu memberikan atau menawarkan upah yang tinggi, otomatis para pekerja itu mau mendaftar dan bergabung dalam perusahaan, sehingga perusahaan juga dapat menemukan pekerja yang terbaik. Nah, yang kedua itu ada, bentar saya tulis ya. Nah, yang kedua itu ada apa namanya? Mempertahankan. Mempertahankan apa? Mempertahankan pekerja-pekerja terbaik. Jadi, agar tidak kehilangan pekerja-pekerja terbaik, maka perusahaan akan memberikan upah yang sesuai dengan porsinya. Jadi, ketika pekerja itu diberi upah sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan tugasnya, maka pekerja itu akan nyaman. Ketika akan nyaman, mereka tidak akan pergi ke perusahaan lain. Akan tetapi, jika perusahaan itu memberikan upahnya tidak sesuai, misalnya upahnya itu lebih rendah daripada pekerjaannya, atau pekerjaannya lebih berat, upahnya lebih sedikit, maka pekerja itu otomatis akan pindah ke perusahaan lain. Nah, sehingga pemberian upah itu sangat penting untuk mempertahankan karyawan terbaik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada memotivasi.
Nah, memotivasi di sini yaitu memotivasi karyawan dalam bekerja. Nah, ketika karyawan-karyawan itu sudah diberi upah, maka karyawan itu merasa dihargai. Ketika mereka merasa dihargai, mereka kan lebih bertanggung jawab. Nah, ketika mereka bertanggung jawab, kinerja mereka akan meningkat. Nah, kinerja mereka meningkat, maka produktivitas perusahaan akan meningkat juga. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi. Jadi, fungsi upah itu ada 3. Hampir sama seperti tujuan, tapi ini fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu menjamin kelayakan. Nah, menjamin kelayakan siapa? Menjamin kelayakan pekerja dan keluarganya. Nah, pemberian upah ini sangat penting bagi para pekerja karena bisa menghidupi dirinya maupun keluarganya. Sampai sini paham? Paham. Nah, yang kedua itu mencerminkan. Mencerminkan apa? Mencerminkan imbalan atas balas jasa yang diberikan kepada pekerja. Jadi, pekerja itu sudah memberikan hasil yang terbaik kepada perusahaan, maka perusahaan itu harus atau wajib memberikan upah kepada pekerja. Nah, yang ketiga fungsinya yaitu menyediakan insentif. Nah, menyediakan insentif di sini untuk apa? Agar para pekerja itu memiliki tanggung jawab yang tinggi sehingga mereka memiliki kinerja yang bagus sehingga mereka dapat lebih produktif sehingga perusahaan juga dapat diuntungkan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi upah. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor. Faktor. Nah, faktor pemberian upah itu ada 5. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Nah, maksudnya adalah ketika ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang terampil, akan tetapi pekerjanya itu sangat langka atau sangat sulit dicari, maka upahnya itu otomatis akan tinggi. Nah, akan tetapi ketika jabatan-jabatan atau pekerjaan yang sangat mudah dan pekerjanya banyak, itu akan turun upahnya. Sampai di sini paham? Paham. Nah, faktor yang kedua adalah organisasi buruh. Nah, dengan adanya organisasi buruh atau serikat organisasi, maka penawaran pegawai atau penawaran pekerja akan menjadi kuat. Sehingga ketika penawaran pegawai menjadi kuat, akan meningkat juga atau akan tinggi juga upahnya. Jadi sangat penting juga ya organisasi buruh. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk membayar. Nah, maksudnya di sini adalah pemberian upah atau balas jasa yang diterima pekerja itu tergantung dari kemampuan masing-masing perusahaan atau organisasi dalam memberikan upah kepada pekerjanya. Nah, yang keempat itu ada produktivitas. Lalu apa maksudnya? Nah, produktivitas di sini yaitu ketika produktivitas
karyawan atau pekerja tinggi, otomatis upahnya itu akan mengikuti. Maksudnya jadi kalau produktivitasnya tinggi, upahnya akan tinggi. Ketika produktivitas karyawannya rendah, itu akan rendah. Nah, jadi sebaiknya kalau kalian menjadi karyawan agar upahnya tinggi, itu kalian harus lebih produktif lagi. Nah, yang terakhir itu ada pemerintah. Nah, di pemerintah ini juga berpengaruh terhadap faktor pemberian upah. Yaitu apa? Yaitu terkait dengan peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan pemerintah terkait pemberian upah. Nah, peraturan-peraturan ini itu dapat menaikkan atau menurunkan upah para pekerja. Nah, ini adalah faktor-faktor pemberian upah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Masih bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang upah. Tujuan upah, faktor upah, dan pemberian upah. Nah, lalu apa sih sistem upah? Jadi, sistem upah di sini itu merupakan kebijakannya atau strateginya untuk menentukan kompensasi apakah yang akan diterima pekerja. Jadi, kalau upah itu haknya, kalau sistem upah itu kebijakannya atau strategi dalam pengaturannya. Pahami? Paham. Ya, tidak ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis. Nah, jenis-jenis upah di sini itu ada 7. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu sistem upah prestasi. Nah, yang kedua ada sistem upah borongan. Yang ketiga itu ada sistem upah indeks biaya hidup. Dan yang keempat itu ada sistem upah bagi hasil. Yang kelima itu ada sistem upah bonus. Yang keenam ada sistem upah menurut waktu. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah sistem upah skala perubahan. Nah, kita akan masuk satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kalian harus perhatikan ya. Karena nanti di akhir pembelajaran kita saya akan memberikan sebuah game. Yang pertama itu ada Nah, yang pertama yaitu ada upah prestasi. Nah, ada yang tahu upah prestasi itu apa? Belum Belum. tahu. Nah, kinerja. Jadi, upah prestasi itu sangat berkaitan langsung antara apa? Antara prestasi pekerja atau hasil yang dicapai pekerja dengan upah atau balas jasa yang akan diberikan. Jadi, upah prestasi ini singkatnya seperti ini. Jadi, upah yang diberikan itu tergantung dari hasil dari apa yang dikerjakan. Mengerti? Ngerti. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada sistem upah borongan. Ada yang ingin menjelaskan? Tidak ada. Tidak ya, baik. Saya akan menjelaskan. Nah, sistem upah borongan ini adalah sistem upah yang balas jasanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan pekerjaan yang diborongkan. Nah, dalam upah borongan ini terjadi kesepakatan antara yang memborong dengan pemborong. Jadi, upah yang diberikan itu sudah sebelumnya disepakati. Nah, selain sistem upah borongan, jenis sistem upah juga digolongkan menjadi sistem upah indeks biaya hidup. Maksudnya apa? Jadi, sistem upah ini tuh dibayarkan ketika terdapat perubahan biaya hidup. Jadi, ketika biaya hidup pekerja atau karyawannya itu tinggi, maka upah yang dibayarkan itu tinggi. Akan tetapi ketika biaya hidup pekerja itu rendah atau turun, upahnya juga akan turun.
Jadi ingat ya, kalau upah prestasi itu berdasarkan hasil yang dicapai, borongan itu berdasarkan pekerjaan borongan. Nah, kalau indeks itu berdasarkan perubahan biaya hidup pekerja. Kemudian yang keempat ada sistem upah bagi hasil. Nah, sistem upah bagi hasil apa sih? Sistem upah bagi hasil itu merupakan sistem upah yang balas dasarnya itu berdasarkan kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak. Misalnya nih, biasanya sistem upah bagi hasil ini tuh diberikan atau diterapkan gitu di daerah-daerah yang pertanian. Nah, jadi gini maksudnya. Misalnya, saya punya tanah yang sangat luas, tetapi saya tidak memiliki kesempatan atau tidak ada waktu untuk mengolah tanah tersebut, sehingga saya menyuruh atau menawarkan orang lain untuk mengelolanya. Nah, ketika panen, itu hasilnya dibagi dua, antara pemilik tanah dan pengelola tanah. Nah, pembagiannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada awal perjanjian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum. Nah, yang kelima yaitu sistem upah menurut waktu. Jadi, sistem upah menurut waktu ini itu balas jasanya itu berdasarkan lama waktunya pekerja melakukan pekerjaan. Jadi, sistem upah ini itu menggunakan satuan jam, hari, mingguan, dan bulanan. Per jam, per minggu, per hari, per bulan. Nah, jadi mereka ini itu malahan justru tidak termotivasi. Kenapa? Karena meskipun mereka berprestasi atau meskipun mereka mencapai hasil yang maksimal, tapi upah mereka itu tetap sesuai dengan kesepakatan, baik per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Nah, kemudian yang keenam adalah sistem upah bonus. Nah, sistem upah bonus ini biasanya disebut juga sistem upah partisipasi. Nah, sistem upah ini tuh diberikan biasanya pada akhir tahun. Ketika apa? Ketika perusahaan itu melakukan tutup buku. Nah, dari sini perusahaan itu membagikan sebagian keuntungan perusahaannya kepada pekerja sebagai tanda terima kasih dari perusahaan kepada pekerja. Dengan diberikannya sebagian keuntungan perusahaan kepada pekerja, maka pekerja akan lebih termotivasi dan meningkatkan produktivitasnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Baik, saya akan melanjutkan. Dan ini adalah jenis sistem upah yang terakhir, yaitu sistem upah skala berubah. Nah, lalu apa sih sistem upah skala berubah? Jadi, sistem upah ini itu balas jasa yang diberikan itu berdasarkan besar kecilnya penjualan perusahaan. Jadi ketika perusahaan berhasil menjual banyak atau tinggi atau penjualannya tinggi, maka upahnya juga akan tinggi. Tetapi ketika perusahaan itu menurun penjualannya, maka perusahaan itu akan menurunkan upahnya tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya. Nah, materi hari ini ada beberapa ya, ada 7 gitu. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau begitu materi hari ini sudah saya sampaikan. Saya akan membagi beberapa kelompok. Kita akan bermain games ya. Ya, Pak. Nah, kelompoknya seperti ini. Destri ke belakang, Melisa baris ke belakang, dan Rizkan baris ke belakang. Nah, kita itu akan bermain tentang benar salah ya. Kita akan bermain benar salah. Jadi saya akan memberikan 2 bendera putih dan bendera hitam. Jadi nanti kita akan jadi
saya akan menyediakan suatu pernyataan. Kalian menebak apakah pernyataan itu benar atau pernyataan itu salah. Jika benar, kalian angkat bendera putih. Jika pernyataan tersebut menurut kalian salah, kalian angkat bendera hitam. Akan tetapi, kalian mengangkatnya nunggu saya selesai menyampaikan pernyataan dan pada hitungan ketiga. Jika ada yang terlambat, maka itu akan gugur satu kelompoknya. Sudah siap? Siap. Ya, saya bagikan ya. Jadi bendera putih itu di tangan kanan dan bendera hitam di tangan kiri. Nah, pernyataan pertama. Jadi pernyataan pertama itu upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian. Menurut kalian benar atau salah? 1, 2. Ya, Mas Kriskan sudah didiskualifikasi ya. Bentar, saya tuliskan dulu. Tim 1, tim 2, tim 3. Berarti sekarang tinggal tim 2 dan tim 3. Jadi pernyataan tersebut benar atau salah? 3, 2, 1. Benar. Benar. Ya, jawabannya adalah bendera putih. Benar ya? Benar. Jadi tim 21, tim 3 juga 1. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pernyataan kedua. Jadi untuk tim 1 itu bisa ikut lagi ya. Ikut, Pak. Nah, pernyataannya adalah tujuan diberikannya upah yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga, mencerminkan imbalan hasil kerja seorang. Benar atau salah? 3, 2, 1. Salah. Ya, jawabannya adalah salah. Jadi, yang mendapatkan poin adalah tim 3. Nah, kita ke pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga adalah sistem upah prestasi merupakan sistem upah yang berdasarkan balas jasa yang akan diterima oleh seseorang karyawan dengan perubahan biaya hidup yang umurnya berlaku. Benar atau salah? 3, 2, 1. Salah. Ya, jawabannya adalah salah. Masing-masing mendapatkan 1 poin. Nah, ini ada pernyataan selanjutnya. Kalian simak ya. Pernyataannya itu sistem upah skala berubah merupakan sistem upah yang menerapkan sistem upah yang diterima oleh pekerja tergantung dengan besar kecilnya penjualan perusahaan. Benar atau salah? 3, 2, 1. Benar. Ya, benar ya. Jadi masing-masing dapat 1. Nah, pernyataan terakhir ya. Nah, pernyataan. Faktor yang mempengaruhi pemberian upah salah satunya adalah organisasi buruh. Benar atau salah? 3, 2, 1. Benar. Ya. Jadi untuk tim Rizka mendapatkan 3 poin, tim Melisa mendapatkan 4 poin, dan tim Destri mendapatkan 5 poin. Ya, jadi pemenangnya adalah tim Destri. Kita beri tepuk tangan. Ya, demikian ya pembelajaran hari ini. Jadi sekarang saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi sistem upah merupakan kebijakannya. Kalau upah itu haknya. Nah, tujuannya itu untuk agar pekerja itu tidak keluar dari pekerjaannya dan tetap bertahan di perusahaannya. Kemudian fungsinya yaitu menjamin kelayakan hidup salah satunya. Kemudian faktornya ada penawaran permintaan, kemudian organisasi buruh, produktivitas, pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis sistem upah. Tadi ada 7. Ada
sistem upah prestasi, sistem upah borongan, sistem upah indeks harga, sistem upah bagi hasil, sistem upah waktu, sistem upah bonus, dan sistem upah skala berubah. Nah, jadi itu pembelajaran hari ini. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya adalah, kalian catat ya. Tugasnya adalah mempelajari materi tentang ketenagakerjaan, yaitu dasar-dasar tenaga kerja dan sistem upah. Minggu depan ulangan ya. Ya, Pak. Nah, ya. Mungkin cukup sekian yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu untuk berdoa ulang, yaitu Destri, silakan. Siap, gerak, doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Destri dan terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata saya yang tidak berkenan. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi kehidupan kita. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siap, Pak.